Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jica Pratiwi, NIM 2200269. Di sini saya akan membahas materi tentang kiat dan cara mempengaruhi anggota dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Di sini saya sedikit menambahkan dengan materi kiat dan cara mempengaruhi anggota, yang dimana kepemimpinan dan kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat, bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Memang, seseorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompoknya. Namun, sebetulnya kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan yang terletak pada Robbins dan Judge pada tahun 2007 dan pendapat penulisan sendiri, yaitu pertama, kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan, sedangkan kepemimpinan membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. Kedua, arah dari pengaruh, yang dimana kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan atau pemimpin terhadap bawahannya dan meminimalkan pentingnya bentuk pengaruh ke samping dan ke atas. Sedangkan kekuasaan selain berfokus pada pengaruh terhadap bawahan, juga berfokus pada pengaruh terhadap atasan maupun kepada sesama teman yang berada pada tingkatan yang sama. Ketiga, cara implementasinya. Kepemimpinan lebih menerapkan pada cara atau gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sedangkan kekuasaan lebih memfokuskan diri pada taktik-taktik untuk mendapatkan kesepakatan. 4. Pemilik kekuasaan. Kepemimpinan lebih merupakan kekuasaan yang dimiliki secara individual, sedangkan kekuasaan bukan hanya dapat dimiliki oleh individu tertentu, namun juga dapat dimiliki oleh beberapa atau sekelompok orang. Jenis-jenis kekuasaan berdasarkan sumbernya, yaitu dengan ada sumber kekuasaan antara individu. Pertama, kekuasaan formal adalah kekuasaan yang didasarkan pada posisi individual dalam suatu organisasi. Kedua, kekuasaan personal adalah kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik yang dimiliki seseorang. Bagaimana trik atau taktik mempengaruhi orang lain atau semua anggota agar mau melakukan apa yang kita lakukan, meski sebenarnya makna dari leadership adalah kepemimpinan itu sendiri dari awal. Sisi bawah leadership adalah kemampuan seseorang yang menjadi pemimpin untuk mempengaruhi siapapun yang kita pimpin agar mau melakukan mencapai tujuan lembaga. Ada kekuasaan dalam lembaga, dalam organisasi yang merupakan kelebihan namun harus diwaspadai dan bisa menjadi ancaman organisasi kalau memakai leadership dengan tidak tepatnya. Apa saja trik atau taktik manfaat untuk mempengaruhi anggota perusahaan? Ada salah satu pendapat pada tahun 1982, yaitu ada 10 jenis taktik yang biasa digunakan organisasi. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan yang bisa dilakukan pada semua orang atau kepemimpinan untuk menguasai lembaga tersebut. 2. Persuasif nasional, yang artinya ajakan
yang lebih mempengaruhi orang lain melalui orang lain dengan menggunakan alasan rasional. Ketiga, daya tarik inspirasional biasanya terjadi melalui teknik jika seseorang mempengaruhi orang lain pada satu permintaan yang menimbulkan arsat orang lain. 4. Konsultasi. Taktik ini biasanya dimanfaatkan seseorang mempengaruhi orang lain dengan cara konsultasi dan seperti mengajak yang akan dijadikan sebagai berpartisipasi suatu program atau lembaga. 5. Mempengaruhi orang lain, yang dimana leader mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata yang menyenangkan orang lain. 6. Gaya tarik pribadi, yang dimana memiliki gaya tarik pribadi yang diartikan mampu melakukan dan terjadi pada seseorang yang meminta sesuatu pada orang lain dan perusahaan atau pimpinan yang biasa memikat kepada orang lain. Ketujuh, pertukaran, yang dimana seseorang mempunyai orang lain dengan cara memberikan pertukaran yang saling menguntungkan orang lain. Semisal, ada janji dikabarkan bahwa ketika mau memberikan kesempatan dengan imbangan. Yang ke-8 yaitu koalisi, yang dimana rujukan bagaimana seseorang meminta orang lain untuk membujuk mereka yang akan kita memberikan dengan target yang kita inginkan. 9. Tekanan, yang dimana leader mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman meskipun negatif, tapi biasanya dilakukan sebagai salah satu strategi orang dengan yang kita inginkan. Terakhir yaitu 10. Aktif atau teknik, yang dimana jika terjadi leader yang mempengaruhi orang lain dengan mengatakan. Terakhir 10. Aktif atau teknik, jika terjadi leader yang mempengaruhi orang lain dengan mengatakan bahwa satu permintaan sesuai dengan kebijakan organisasi. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.